Halo semuanya, pernah nggak sih waktu lagi jalan-jalan di hutan atau bahkan di sela-sela trotoar kota, kamu perhatiin ada karpet hijau yang lembut banget? Nah, itu lumut. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal tanaman mungil yang sering banget kita anggap sepele, ini padahal mereka ini salah satu pahlawan super di planet kita. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin sebuah rumah kosong yang udah lama ditinggalin. Pasti kelihatan agak serem kan? Dindingnya retak-retak, catnya ngelupas. Tiba-tiba ada aja tanaman liar yang mulai tumbuh di sana. Gimana ceritanya? Siapa yang nanam, siapa yang nyiram? Ini misteri kecil yang sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari. Dan jawabannya yang mungkin bakal bikin kamu kaget adalah lumut. Beneran, si hijau kecil yang kadang licin ini adalah tokoh utama di balik semua itu. Mereka ini ibaratnya tim yang datang pertama kali ke sebuah tempat baru, nyiapin segalanya sebelum tumbuhan lain bisa ikut gabung. Nah, ini dia peran kunci mereka. Lumut itu disebut vegetasi perintis. Anggap aja mereka ini punya kekuatan super buat tumbuh di tempat-tempat yang paling nggak mungkin, kayak di atas batu licin atau tembok beton. Dan hebatnya, sambil tumbuh, mereka secara perlahan melunakkan permukaan itu, menciptakan lapisan tipis tanah dari nol, dan ngebuka jalan buat tanaman yang lebih besar buat datang. Luar biasa banget kan? Jadi apa sih yang bikin lumut ini begitu beda dan spesial? Biar paham, kita perlu intip sedikit anatomi dasarnya, yang ternyata mirip banget sama cetak biru tumbuhan dari zaman purba. Hal yang paling bikin takjub dari lumut itu, desainnya yang super simple. Jadi, lupain dulu semua yang kita tahu soal tanaman pada umumnya. Lumut itu nggak punya akar, batang, atau daun sejati. Mereka juga nggak punya saluran pipa di dalam tubuhnya buat ngangkut air. Terus gimana? Seluruh tubuh mereka itu fungsinya kayak spons, langsung nyerap air dan nutrisi dari udara dan lingkungan sekitarnya. Makanya mereka harus tetap kecil dan tumbuh ngerumpun di tempat yang lembab. Oke, kalau nggak punya akar, gimana caranya mereka nempel dan nggak kebawa angin? Nah, mereka punya sesuatu yang namanya rhizoid. Penting banget buat ingat, ini bukan akar ya. Fungsinya itu murni kayak jangkar, cuma buat nahan lumut biar nempel di tempatnya, bukan buat nyedot makanan. Nah, lihat deh gambar ini. Ini contoh nyata gimana lumut bisa membentuk karpet hijau yang tebal banget di kulit pohon. Walaupun tiap individu lumut itu sederhana, tapi begitu mereka bareng-bareng, mereka bisa menciptakan sebuah ekosistem mini yang padat dan super penting. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ajaib dari dunia lumut. Cara mereka berkembang biak. Ini bukan siklus hidup biasa loh. Ini tuh kayak cerita tentang dua generasi berbeda yang hidup jadi satu kesatuan. Siap-siap, ini keren banget. Proses ini namanya metagenesis atau pergiliran keturunan. Intinya ada dua fase. Fase pertama itu gametofit. Nah, inilah bagian lumut hijau empuk yang biasa kita lihat. Tugasnya adalah menghasilkan sel kelamin. Terus ada fase kedua namanya sporofit. Tugasnya adalah menyebarkan spora. Uniknya, si sporofit ini tumbuh nembeng langsung di atas tubuh gametofit induknya. Biar gampang, kita urutkan aja jadi 4 langkah. Pertama, si gametofit jantan dan betina masing-masing bikin sel sperma dan sel telur. Kedua, dan ini kuncinya, butuh air. Cukup setetes embun aja, sel sperma bisa berenang buat nemuin sel telur. Ketiga, setelah pembuahan, muncullah si sporofit, yang biasanya kelihatan kayak tangkai kecil. Keempat, sporofit ini bakal ngelepasin ribuan spora ke udara, yang nantinya kalau mendarat di tempat yang pas, bakal tumbuh jadi lumut baru. Siklus yang mulai lagi dari awal. Jadi, kalau kita ngomongin lumut, ternyata itu nggak cuma satu jenis aja. Ini tuh kayak keluarga besar yang anggotanya punya penampilan beda-beda. Yuk kita kenalan sama 3 kelompok utamanya. 3 geng utama ini adalah lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Lumut hati bentuknya kayak lembaran-lembaran hijau pipih. Terus ada lumut tanduk, ini lucu banget karena sporofitnya kelihatan kayak tanduk-tanduk kecil yang tumbuh ke atas. Dan yang terakhir, lumut daun. Ini yang paling umum kita lihat, yang strukturnya mirip kayak ada batang dan daun-daun kecil. Nah, ini dia penampakan dari dekat si lumut daun. Kalau dilihat pakai mikroskop, kelihatan jelas banget susunan daunnya yang teratur dan cantik di sepanjang batangnya. Detil yang luar biasa dari makhluk sekecil ini ya. Oke, kita udah tahu lumut itu apa, strukturnya gimana, cara hidupnya gimana. Pertanyaan besarnya sekarang, terus kenapa? Emang sepenting apa sih mereka ini buat dunia? Jawabannya, ternyata dampak mereka jauh-jauh lebih besar dari yang kita kira. Biar kebayang dampaknya, kita mulai dari angka ini.
Di Indonesia aja, kita punya lebih dari 3.000 spesies lumut yang udah dikenali. 3.000! Angka ini nunjukin betapa kaya dan pentingnya negara kita sebagai rumah bagi keanekaragaman lumut yang banyak diantaranya bahkan belum kita teliti sepenuhnya. Peran mereka di alam itu vital banget. Mereka itu kayak multitaskingnya ekosistem. Mereka nyimpan air kayak spons raksasa, jadi bisa bantu cegah kekeringan dan banjir. Mereka juga ngebantu proses pembentukan tanah, nyerap karbon dari udara, bisa jadi penanda lingkungan itu sehat atau enggak, dan jadi rumah buat ribuan makhluk super kecil. Semuanya penting. Dan manfaatnya nggak berhenti buat alam aja, buat kita, manusia, juga banyak banget. Para ilmuwan sekarang lagi serius meneliti potensi lumut sebagai sumber obat antivirus, antibakteri, bahkan anti kanker. Selain itu, mereka juga dipakai di akuarium buat ngelindungin telur ikan, jadi hiasan, dan beberapa jenis lumut gambut bahkan bisa jadi sumber energi. Kutipan ini benar-benar pas banget. Mungkin secara individu lumut itu kecil, tapi kalau mereka udah bersatu, kekuatan dan jangkauan mereka itu luar biasa. Ini bukti nyata kalau dalam hidup, ukuran itu nggak selalu jadi penentu segalanya. Jadi gimana setelah kita bongkar semua rahasia dan kehebatan mereka, pertanyaannya balik lagi ke kita. Masih mau kita mandang lumut cuma sebagai pengganggu yang bikin licin? Mungkin lain kali, pas kamu lihat lapisan hijau di atas batu, kamu bakal berhenti sejenak dan ingat, di depanmu itu ada seorang pelopor, insinyur ekosistem, sekaligus apoteker tersembunyi. Pengingat yang indah kalau hal-hal terkecil di dunia ini seringkali punya dampak yang paling besar.